Jihad jalannya Nabi Muhammad, dakwah jalannya Nabi Muhammad, amar ma'ruf jalannya Nabi Muhammad, nahi mungkar jalannya Nabi Muhammad. Tapi cacian bukan jalannya Nabi, itu jalannya setan. Menyebar kedengkian, provokasi, namimah, itu jalannya iblis, bukan jalannya Nabi Muhammad. Biasanya tuh pasti ada antara manusia itu yang mengganggu ataupun yang diganggu. Kalau memang kita harus kena salah satunya, lebih baik diganggu, jangan mengganggu. Lebih baik dimusuhi, jangan memusuhi. Lebih baik dimaki, dicaci, dihina, jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghina. Bukankah Nabi Muhammad juga demikian? Kita dengar Rasulullah SAW, beliau diganggu tidak sedikit, banyak diganggu. Walaqad uzitu fillah ma lam yu'dza bihi ahad wa khuwiftu ma lam yukhaf bihi ahad. Aku diganggu di jalan Allah dengan gangguan yang enggak pernah diterima oleh siapapun. Aku diteror di jalan Allah dengan teror yang enggak pernah diterima oleh siapapun. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dimaki, dicaci. Berapa banyak, berapa kali. Dibuat syair yang digubah untuk menghina, mencerca Rasulullah. Tapi sahabat tidak ada yang menukil syair tersebut kepada Nabi Muhammad, ditulis, dihafalkan, disebarkan, disampaikan ke Nabi Muhammad. Tidak, mati dengan sendirinya. Kemungkaran jangan kita iklankan. Kemungkaran kita padamkan, kita hilangkan, bukan kita iklankan dan kita sebarkan. Sehingga yang menyebar hingga zaman sekarang pembelaan sahabat kepada Rasulullah, syair pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan-ucapan yang mencaci, yang memaki Nabi Muhammad, dipadamkan. Subhanallah. Sehingga Rasulullah diganggu banyak, dicaci banyak, dimaki, dimusuhi, diperangi. Gigi beliau pecah, kening beliau berdarah. Sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada satupun makian yang keluar dari mulutnya Nabi. Tidak pernah mengganggu satu orang pun juga. Tidak pernah mencela, mencerca satu orang pun juga. Sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Nabi Muhammad. Beliau diganggu tapi tidak mengganggu. Sahabat-sahabat beliau diganggu dan tidak mengganggu. Tidak mengganggu orang lain. Dan muslim yang asli, yang sejati adalah yang tidak mengganggu orang lain. Ini muslim yang asli, yang sejati. Masing-masing orang boleh mengklaim, mengklaim, oh saya muslim sejati, saya mukmin sejati, atau saya ulama, saya ini, saya itu, silahkan mengklaim semaunya. Tapi ucapan yang paling benar, pembuktian yang paling benar, standar yang paling benar yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Kenapa didahulukan mulut baru tangan? Sebab kalau tangan jangkauannya pendek. Tangan hanya bisa mengganggu yang hidup. Tangan hanya bisa mengganggu yang dekat. Tangan hanya bisa mengganggu yang sezaman dengan dia. Tetapi kalau mulut, Masya Allah, bisa lintas negara, lintas provinsi, mengganggu yang dekat maupun yang jauh, yang kenal maupun yang tidak kenal. Bisa mengganggu yang hidup maupun yang mati. Bisa mengganggu yang sezaman maupun yang beda zaman. Itu mulut. Karena itu bahaya mulut lebih besar dari bahaya tangan. Dikedepankan. Muslim sejati adalah yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Al-mu'min, mukmin yang sejati, man aminahun nas, yang membuat
manusia lain merasa aman terhadap a'radihim wa amwalihim, terhadap kehormatan mereka dan terhadap harta mereka, membuat orang lain aman. Harta saya nggak bakal diganggu, saya nggak bakal dimaki, nggak bakal dicaci, nggak bakal digosip, nggak bakal difitnah. Ini mukmin yang sejati. Jadi kalau ada muslim mukmin mengganggu orang lain dengan mulutnya, maka keislamannya itu harus diperbaiki. Jangan-jangan Islamnya abal-abal, imannya bukan iman yang sejati. Perbaiki Islam kita, iman kita.